Dari sudut yang terlupakan, jejak itu mulai tertanam. Plastik demi plastik datang, ringan di tangan, berat di bumi. Dibungkus, dibuang, lalu dilupakan. Tapi tak ada yang benar-benar hilang. Sampah menumpuk, tak sekadar sisa, tapi cerminan kebiasaan yang dibiarkan tumbuh. Di tengah tumpukan itu, ada yang memilih bergerak, mengubah limbah menjadi langkah. Karena mereka sadar, perubahan tak datang dari diam. Sekecil apapun gerakan dapat membawa dampak yang baik jika berkelanjutan. Mereka bukan pahlawan, tapi mereka memilih untuk tidak diam. Nama saya Billy, saya bekerja di Yayasan Plastik Indonesia dan saya bekerja sebagai Direktur Eksekutif di Yayasan Plastik Indonesia. Yayasan ini sebenarnya diprakarsai oleh Yayasan Rumah Ilham di tahun 2019. Cuma seiring berjalannya waktu, di tahun 2021 kita berganti karena memang Yayasan Rumah Ilham itu memang fokusnya ingin ke pengolahan sampah organik, dengan Yayasan Plastik ini ingin fokus terhadap pengolahan sampah plastik. Yayasan ini sebenarnya dibentuk oleh Pak Winamus Sayang. Dia selaku pendiri memang bekerja di ranah NGO ya, atau ranah yayasan. Jadi memang di pekerjaan sebelumnya beliau juga bekerja di fokus dengan lingkungan. Lalu di 2019 kebetulan dia memang mempunyai koneksi terhadap salah satu orang Jerman yang pernah magang di yayasan sebelumnya. Jadi koneksi terbangun, lalu orang Jerman tersebut bekerja di Godbeck Jerman selaku donor kami, dan lalu koneksi itu terbangun dan akhirnya kita melakukan kegiatan apa yang kita lakukan sekarang. Kenapa kita milih Jogja? Sebenarnya hal ini kita mulai sebelum ada Jogja emergensi di permasalahan sampah ya. Jadi emang alasan pertamanya dalam polusi sampah plastik yang dikarenakan oleh aliran sungai Kaliprogo, dan Kaliprogo ini ternyata termasuk top 10 penyumbang sampah plastik terbesar di Indonesia. Dimana memang masuk akal karena Kaliprogo ini terkoneksi tidak hanya di Jogja tapi juga di kabupaten-kabupaten yang lain. Masyarakat pesisir Jogja khususnya yang ada di selatan itu yang banyak kena masalah ya, atau menjadi goalkeeper dari sampah yang terpilih dari sungai. Kita ingin 100% Indonesia bersih dari permasalahan sampah plastik, dan kita ingin juga memiliki solusi yang bertanggung jawab untuk segala permasalahan sampah yang ada atau terjadi di Indonesia. Dan itu juga jadi salah satu visi dari donor kami juga. Maka dari itu kita tidak hanya memilih ya atau cherry picking terhadap sampah-sampah yang mungkin bernilai jual, tapi kita memang dituntut untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Jadi semua pasti kita serap dan kita carikan solusinya masing-masing. Jadi kalau menurut saya permasalahan sampah di Indonesia itu sudah cukup penting ya, atau kita bisa bilang itu ada emergensi. Dari pengalaman saya survei di beberapa pulau lain itu juga sebenarnya tidak hanya Jogja aja yang sekarang darurat sampah ya. Di mana TPA ini sudah penuh dan masyarakat juga bingung untuk membuang kemana, dan ujung-ujungnya akan berakibat ke lingkungan dan membakar gitu misalnya. Jadi emang ini juga cukup kompleks karena masih dari budaya masyarakat kita untuk membuang sampah ke sungai. Jadi nanti dampaknya itu bisa ke lingkungan pesisir. Jadi di mana nanti sampah itu akan terbawa oleh aliran sungai, dan tentu saja di laut ombak itu akan membawa lagi ke daerah pesisir seperti pantai, mangrove dan sebagainya. Masyarakat pesisir lah yang juga sangat rentan sebenarnya, sangat kelihatan akan dampak dari polusi sampah plastik. Iya, jadi memang aktivitas kita memang bekerja sama dengan kelompok-kelompok inisiatif lokal atau kita sebut lokal hero. Jadi bukan yayasan kami yang bekerja langsung dalam pengolahan sampah, tapi kita mencari lokal hero yang kita ajak bekerja sama. Jadi contohnya seperti BUMDes pengolahan sampah atau kelompok swadaya masyarakat dalam pengolahan sampah. Itu di situ yang nanti akan kita bina bersama, dan kita akan fasilitasi channel-channel yang menjadi sebuah solusi ya dalam pengolahan sampah.
plastik. Kebetulan puji syukur selama kita bekerjasama bersama 17 desa, dari 17 desa ini dengan pola kerjasama ini 17 desa ini tidak mengirimkan sampah lagi ke TPA ataupun membuang lagi ke lingkungan dan sungai atau laut. Untuk donor sendiri, donor ini memang berasal dari Jerman ya, Godbag Jerman, di mana mereka fokusnya adalah menjual sebuah produk yaitu tas. Di tas tersebut ini memang disisipi sebuah nilai dari Godbag ini, dan nilai-nilai itu adalah nilai-nilai lingkungan. Jadi memang tas yang bernilai lingkungan bisa menyumbang sesuatu untuk lingkungan, dan itu dijual kepada customer-customer yang ingin berpartisipasi dalam menerapkan nilai tersebut, yaitu tentang penyelamatan lingkungan. Prinsipnya memang dari sampah-sampah plastik yang kita kumpulkan, donor kami itu memang membutuhkan salah satu material yaitu botol PET. Tapi donor tidak hanya fokus untuk mengumpulkan material yang bisa dia olah, tapi tantangannya adalah bahwa kita bisa mencarikan solusi untuk semua material sampah plastik yang sudah dikumpulkan oleh mitra-mitra kami. Produknya kebetulan ada di ranah fashion ya, dan itu adalah berupa tas. Jadi tas itu memang yang berasal dari botol-botol PET yang dikumpulkan oleh mitra-mitra Yayasan Godbag Indonesia. Dan itu juga sebenarnya tidak hanya tas ya, ada tas gendong, ada tas waste bag, ada tas pouch dan lain sebagainya, dan semua itu berasal dari sampah. Jadi memang program kerja yang kita bawa, kita tidak hanya fokus di material-material yang bernilai aja, tapi kita memang dituntut untuk menuntaskan permasalahan sampah plastik ya, di mana itu adalah 100% solusi. Jadi memang itu yang kita bawa, dan kita juga selalu berusaha untuk menyebarkan awareness kepada mitra-mitra kita. Dan kebetulan kita juga punya program pendidikan ya di NASD ini, memang kita beri materi selama 6 bulan ya, 6 bulan pengajaran tentang lingkungan, dan itu harapannya supaya mereka lebih menyadari permasalahan sampah plastik, dan mereka bisa dipupuk dari sejak dini untuk menghasilkan perubahan perilaku yang baik di masa depan. Untuk harapannya sebenarnya dari kami hanya mudah dan simpel ya. Sebenarnya Yayasan Godbag mungkin kalau kedepannya ini mikir jauh ya. Sebenarnya Yayasan Godbag tidak perlu bergerak lagi di ranah persamaan ini, dan kita berharap semua mitra, semua jajaran yang bekerja sama itu bisa mandiri dalam pengelolaan sampah plastik atau pengelolaan sampah yang ada di wilayah mereka sendiri. Jadi sebenarnya kami tidak perlu hasil seperti itu diharapkannya. Dimana itu nanti artinya permasalahan sampah atau permasalahan sampah plastik itu sudah selesai di Indonesia. Nama saya Aditya, saya di Yayasan Godbag Indonesia itu sebagai koordinator lapangan. Jadi Godbag itu ada kegiatan utama di pengumpulan sampah itu. Jadi kita itu menerima sampah plastik, hanya sampah plastik. Nah, dan kita nanti akan khusus untuk yang didaur ulang, nanti kita akan kirim ke gudang kita yang ada di Sanden, di Bantul ya. Nah, jadi nanti sehari-hari di sana itu sekitar ada 7 mitra kita yang ada di Sleman dan Bantul, nanti akan mengirimkan jenis plastik PET, dan nanti di gudang akan kita pilah dan akan kita press sebelum kita kirim ke pendaur ulang. Jadi dari sampah plastik sendiri tadi kan ada yang dibedakan secara gampangnya ada 2. Jadi ada yang bisa didaur ulang dan ada yang tidak bisa didaur ulang. Nah, yang tidak bisa didaur ulang itu seperti kayak bungkus makanan ringan yang di dalamnya ada aluminium foil, atau bahasa umumnya disebut multi layer plastik MLP. Nah, itu, dan juga plastik yang biasanya fleksibel atau lemes itu kadang udah tercampur organik, kotor, dan dari lingkungan. Nah, nanti kita akan satukan, kita akan kemas dari kelompok mitra kita dan akan langsung kita kirim ke pabrik sini. Jadi sampah plastik yang kita kelola itu ada 2 kan, yang tadi yang terdaur ulang dan tidak terdaur ulang.
Untuk yang terdaur ulang tadi kita langsung kirim ke pabrik semen, jadi itu untuk bahan bakar mereka untuk mengganti batu bara. Dan untuk yang didaur ulang nanti kita akan press dan kita akan kirim ke mitra pendaur ulang kita. Nah, untuk yang terdaur ulang tadi setelah kita press nanti akan kita kirim ke mitra pendaur ulang yang itu di Surabaya. Nah, itu mitra pendaur ulang yang ditunjuk Gadback sebagai donor utama kita. Nanti kita akan supply material press-pressan. Nah, di pendaur ulang nanti mereka akan ubah dari yang botol press itu akan menjadi semacam pellet. Jadi sebelum dijadikan benang pabrik itu bertugas mengubah. Nah, setelah botol di press tadi kita akan kirim ke pabrik Surabaya, namanya itu Bingkor. Nanti dia akan mengubah botol press-pressan menjadi semacam pellet atau biji-biji plastik yang bisa diubah menjadi benang. Nah, setelah itu baru diekspor ke supply chain-nya Gadback yang ada di Taiwan atau di Vietnam. Nah, nanti setelah di pabrik Vietnam dan Taiwan itu nanti di sana langsung akan jadi produk tas. Jadi setelah benang nanti akan jadi kain, setelah kain nanti akan langsung dibuat penjahitannya menjadi tas. Nah, setelah diubah menjadi benang ya di Thailand dan di Taiwan itu nanti sekaligus jadi produk tas. Jadi prosesnya nanti di sana semua jadi benang, terus setelah jadi benang semuanya akan prosesnya di dua negara itu akan menjadi kain, dan setelahnya jadi kain nanti akan langsung dibuat modelnya, dijahit. Nah, setelah jadi nanti baru akan dikirimkan ke Jerman. Jadi di Jerman itu sudah dalam bentuk produk jadinya. Nah, jadi masalah yang sering kita hadapi itu kita kategorikan dua. Jadi ada masalah teknis dan masalah non teknis. Untuk masalah teknis sementara ini tidak ada yang terlalu signifikan, mungkin hanya sedikit gudang yang belum maksimal, nanti akan terkena hujan panas gitu kan. Nah, yang paling banyak itu masalah non teknis. Nah, ini bisa banyak dari masyarakatnya yang belum sadar, masih membuang sampah di kali, masih mencampurkan sampah ke organik, ke plastik seperti itu. Jadi nanti prosesnya akan menjadi lebih lama dan akan membutuhkan biaya yang lebih banyak. Untuk di Jogja sendiri ini untuk sampah plastik yang ditemukan dari mitra kami itu, untuk plastik yang terdaur ulang itu bisa 3 ton, dan untuk yang tidak terdaur ulang itu bisa 20 ton per bulan. Jadi 3 ton kita bulanan kita kirim ke Surabaya, dan 20 ton kita bisa mengirim ke pabrik. Nah, jadi selama ini kita menggandeng mitra itu sekaligus semacam memberikan pelatihan untuk penggunaan app, namanya itu Clean Hub. Nah, itu juga sebuah app terkait digitalisasi proses kami. Jadi mulai alur dari pengumpulan dari warga, terus nanti akan dikirim ke gudang dan dikirim ke pendaur ulang atau pabrik semen. Nah, itu setiap kelompok kita akan ajari untuk menggunakan aplikasi Clean Hub. Jadi mereka nanti kita juga ajari bagaimana jenis sampah yang terdaur ulang, tidak terdaur ulang. Itu juga kita bedakan harganya. Jadi melalui perbedaan harga mereka pasti lebih akan cepat memahami. Ketika mereka menginput juga otomatis akan mengikuti data inputan mereka. Jadi semuanya itu lewat registrasi data, bisa juga nanti terhadap pembelian barangnya, karena sampah yang terdaur ulang tidak terdaur ulang harganya berbeda. Sejauh ini dampak positifnya banyak ya. Yang pertama dari sisi ekonomi, karena kita pendekatannya membeli dan menggandeng warga lokal, jadi mereka merasa sekarang itu sampah ada harganya. Jadi yang dulu mereka kira sampah itu tidak ada harganya, sekarang mereka mulai berpikir untuk mulai mengumpulkan. Jadi mulai berpartisipasi, nanti akan menyetorkan ke kelompok. Nah, kelompok juga nanti akan membeli dengan margin harga yang kita beli. Jadi kelompok juga
akan mendapatkan tambahan penghasilan dari mereka. Nah, karena pendekatan motif ekonomi tadi, jadi sekarang sampah mungkin sudah dianggap sebagai komoditas lagi, bukan sebagai sampah yang tidak ada nilainya. Harapan saya sendiri ya, jadi kedepannya kita berharap pendekatan ekonomi kita bisa kurangi, karena sebenarnya sampah itu tanggung jawab masing-masing. Jadi malah dari pembuang sampah itu mereka harus mengganti biaya retribusinya itu. Jadi kita ingin mengubah pelan-pelan, kita akan memberdayakan masyarakat melalui pendekatan sistem yang lebih holistik, di mana ada gudangnya, ada teknologinya yang tepat guna. Jadi dari infrastruktur itu nanti bisa mengolah wilayah masing-masing.